Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kode program dari sebuah aplikasi sistem pakar berbasis web yang digunakan untuk membantu diagnosa awal penyakit demam berdarah Dengue atau DBD. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Awaludin dengan NIM 1058 4112 1823, dan teman saya yaitu Muhammad Ikram, NIM 105841112223. baik. DBD merupakan penyakit yang memiliki gejala sering tumpang tindih dengan penyakit lain. Sulit dipastikan hanya dengan satu atau dua gejala, dan membutuhkan pendekatan berbasis tingkat keyakinan, bukan keputusan mutlak. Oleh karena itu, aplikasi ini tidak menggunakan logika benar atau salah, tetapi menggunakan metode Centenar faktor yang mampu mempresentasikan tingkat kepercayaan seseorang pakar medis terhadap suatu diagnosis. Konsep sistem pagar. Sistem pagar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir seorang ahli, menggunakan basis pengetahuan dan mesin inference, menghasilkan kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan dalam konteks aplikasi ini. Pakar direpresentasikan oleh nilai bobot Certenin faktor. Fakta diperoleh dari gejala yang dipilih oleh pengguna. Mesin inferensi menggabungkan fakta dan pengetahuan untuk menghasilkan diagnosa. Pendekatan ini cocok untuk kasus medis awal. Data bersifat tidak pasti. Gejala bisa muncul sebagian pengguna bukan tenaga medis. Metode certain Metode certain faktor. Metode indikator digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis, menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nilai CF berada pada rentang tidak yakin sama sekali, satu sangat yakin. Dalam sistem ini, setiap gejala memiliki nilai CF berdasarkan tingkat prevalensi terhadap DBD. Nilai tersebut diberikan oleh pakar atau berdasarkan literatur medis. CF tidak langsung dijumlahkan, tetapi dikombinasikan secara bertahap menghindari hasil yang tidak realistis. realistis. Import, library, dan inisialisasi aplikasi. Import, library, dan inisialisasi aplikasi. From Flash, import Flash, render template, request JSON, import Panda SPD, import OS. Kode ini berfungsi untuk mengaktifkan framework Flash sebagai web server, menyediakan komunikasi antara frontend dan backend, menyiapkan pengelolaan data untuk pengembangan lanjutan. Update Flash name. Garis ini membuat aplikasi Flash menjadi pusat pengaturan aktif dan logika sistem. Tanpa baris ini, aplikasi tidak dapat dijadikan sebagai web. Daftar gejala sebagai fakta sistem. Depth gejala list. Fungsi ini berisi daftar gejala yang umum diarah penderita DBD. Ditampilkan ke pengguna dalam bentuk checkbox. Gejala ini berfungsi sebagai fakta awal dalam sistem pagar. Input utama dalam proses inferensi dan inferensi. Contoh gejala: demam tinggi mendadak, raut atau bintik mengarah, gusi berdarah, nyeri otot dan sendi. Makin banyak gejala dipilih, semakin besar kontribusi terhadap hasil akhir yang tetap dibatasi oleh logika certain faktor. Baik, selanjutnya yaitu basis pengetahuan pakar atau knowledge base. Yang pertama itu CF gejala master, sama dengan dalam kurung itu eh, dalam tanda petik demam tinggi mendadak eh, sama dengan 0,8, gusi berdarah,
0,2 0,9 tutup kurung. Bagian ini merupakan inti pengetahuan sistem, representasi pengalaman, dan penilaian pakar medis. Makna nilai CF-nya sendiri itu nilai tinggi itu gejala sangat khas dengan demam berdarah itu sendiri. Sedangkan nilai rendah itu gejala umum atau pendukung. Keunggulan desain ini yaitu mudah diperbarui, fleksibel, serta tidak perlu mengubah logika program. Selanjutnya yaitu mesin inferensi atau fungsi hitung CF-nya itu sendiri. Depth hitung CF gejala terpilih. Fungsi ini adalah otak dari sistem pakar, tempat seluruh proses perhitungan berlangsung. Kemudian langkah kerjanya itu sendiri. Yang pertama mengambil gejala yang dipilih oleh pengguna, kemudian mengambil nilai CF masing-masing gejala, lalu menggabungkan nilai secara bertahap, eh, yaitu CF total sama dengan CF total ditambahkan dengan CF pakar eh, sama dengan 1 min CF total. Rumus ini digunakan dalam teori centenar faktor, eh, mencegah nilai melebihi satu dan mewakili akumulasi keyakinan pakar. Selanjutnya yaitu menyesuaikan jumlah gejala dengan rumus yaitu CF total len dalam kurung gejala terpilih strip 15. Penyesuaian ini bertujuan menghindari hasil tinggi jika gejala terlalu sedikit. Kemudian memberi bobot pada kelengkapan input pengguna, yang artinya itu satu gejala berat tidak langsung berarti demam berdarah. Yang kemudian sistem pertimbangan jumlah dan kualitas gejala. Lalu ada pendekatan ini membuat hasil eh, yaitu lebih adil, lebih realistis, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang lalu ada routing dan proses diagnosa, eh, yaitu APP router dalam kurung tanda petik garis miring tanda petik tutup kurung. Router ini menampilkan halaman utama, mengirimkan daftar gejala ke tampilan websitenya itu sendiri. Lalu ada app router dalam kurung tanda petik garis miring diagnosa Ajax. eh, Lalu ada methods eh, tanda petik pause. Router ini menerima input pengguna dalam bentuk JSON, mengolah data tanpa reload halaman, mengembalikan hasil diagnosa secara real time. Adapun hasil akhir dari kode di atas tadi itu dikonversi menjadi persentase, diklasifikasikan ke dalam kategori, yaitu ada kategori indikasi kuat, indikasi sedang, dan indikasi rendah. Eh, dan ada penutup dan kesimpulan, yaitu if name sama dengan main app run debug true. Kode ini menjalankan aplikasi flash digunakan saat pengembangan. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini telah berhasil menerapkan konsep sistem paket berbasis center vektor dalam bentuk aplikasi web yang mampu membantu diagnosa awal DBD secara sistematis, fleksibel, dan mudah digunakan. Eh, Sistem ini tidak menggantikan dokter, berfungsi sebagai alat bantu awal, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan dasar medis yang lebih luas. Mungkin itu saja. Yang terakhir saya akan memperlihatkan apabila kodenya telah dijalankan. Baik, berikut ini apabila kodenya telah di-run, maka kita diwajibkan untuk memilih dari beberapa pertanyaan yang telah terpampang pada eh, aplikasi website itu sendiri. Jika kita memilih ya dan kita memilih beberapa tidak, maka dia akan melakukan perhitungan lalu munculkan hasil analisis sistemnya. Kemudian
Setelah itu ada saran tindakan yang perlu dilakukan. Dan ketika kita memilih tidak, mengubah pilihan kita menjadi tidak, maka dia akan nilainya akan turun karena eh, dari banyaknya pertanyaan eh, yang mengarah ke demam berdarah, kita memilih tidak, maka nilainya akan turun. Tapi ketika kita memilih ya lebih banyak dibanding tidak, maka nilainya akan naik. Mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.